Haleluya. Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami ada di dalam rumah-Mu dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Semua karena kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Kami boleh ada dan kembali datang di dalam rumah-Mu. Kami mau menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terlebih hari ini Tuhan. Kembali kami boleh memperingati kembali hari Pentakosta itu, di mana kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap hidup kami Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu boleh memelihara hidup kami. Roh Kudus itu senantiasa menjadi penolong dalam hidup kami. Roh Kudus boleh menjadi penghibur dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap kuat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh membawa kehidupan kami sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan Engkau, sebagai penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Engkau saja ditinggikan, Engkau saja dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau saja yang bekerja atas hidup kami. Hanya Engkau saja yang bekerja dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, kegirangan, damai, sejahtera yang dari Allah menyertai kehidupan kami. Dan kami boleh bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara terus memenuhi dan memimpin kehidupan kita, menguasai hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap angkat pujian dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Roh yang hidup. Amin. Haleluya.
Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus memimpin hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus memberikan sukacita dalam hidup kami. Dalam menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidup kami. Ada penghibur, ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara bersukacita. Amin. Roh Kudus memberikan sukacita dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita sudah. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergetar. Oh, terima sukacita sudah. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, agungkan badai. Amin, haleluya, haleluya. Oh, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Oh, haleluya. Kau bersorak. Amin, haleluya. Sukacita surga nyata memenuhiku. Amin, haleluya. Sukacita surga memenuhi saya dan saudara. Amin, haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergetar. Oh, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat amin. Oh, agungkan badai yang bergetar. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya. Ku
gerakan roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan yang datang dalamnya, amin, haleluya. Ada gerakan roh Allah, amin, haleluya. Oh, ada gerakan roh Allah di sini, di hidup jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan, amin. Oh haleluya, ada gerakan roh Allah. Sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, amin, amin. Oh haleluya, roh Allah di sini. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin, haleluya, silakan duduk. Ada gerakan roh Allah di hidup kita, di jiwa kita. Dia memenuhi setiap kita. Amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti DJ berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Haleluya. Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali di rumah Haleluya. Tuhan dengan keadaan yang sehat dan Haleluya. diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah Haleluya. memuji mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian penyembahan kami membawa harum di hadapan Engkau, dan kiranya hati-Mu disenangkan dari setiap pujian Amin. penyembahan kami ya Haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan Haleluya. buat setiap kelayakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban Haleluya. persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan Glory, diberikan, haleluya. besar kecilnya biar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu di Amin, muka bumi ini ya haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita naikkan pujian api Pantekosta ku punya. Amin, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku
itu terus menyala dalam hidup kami. Terus menyala dalam hidup kami. Terus menyala dalam hidup kami. Karena Roh Kudus kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, Roh Kudus menyegarkan setiap jiwa kami. Roh Kudus, haleluya. Nikmati kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dia memenuhi setiap hati kita. Dia mengurapi setiap kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atas. Roh Kudus yang manis.
memberkati kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Datang penuh. Mari datanglah Roh Kudus, urapi kami. Datang urapiku. Datang segera. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang datang dan penuhi. Datang penuh. Oh, haleluya. Datang Amin. Datang segera. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang datang penuhi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu ketidakmampuan kami. Pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan membaharui kami. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ada kembali di rumah-Mu. Bukan oleh kuat dan gagah kami. Pagi ini kami ada di rumah-Mu. Karena kasih-Mu. Karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji Engkau. Pagi ini kami sudah meninggikan nama-Mu. Pagi ini kami sudah mengagungkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah Tuhan. Kami percaya firman Allah yang akan meneguhkan kami. Yang akan memberikan kemampuan bagi kami. Untuk kami terus mengiring dan melayani Engkau. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita kembali boleh beribadah dan hari ini memperingati hari Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan pagi hari ini untuk membaca kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang saudara yang baca ayat ini dengan iman, dengan suara yang keras, saudaraku sekalian. Dan saya hitung sampai hitungan ketiga, silakan saudara membaca ayat ini. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Jadi setelah Yesus bangkit, itu Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, satu hari Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam acara makan tersebut, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi dalam acara makan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Apa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem? Yesus berkata, nantikanlah janji Bapa. Dan Yesus berkata, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu alasannya kenapa Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem, karena mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti pesan Yesus ini penting. Ya. Kenapa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem? Agar mereka bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus berpesan mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rupanya Roh Kudus itu penting sekali. Ya. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi Roh Kudus itu, saudaraku sekalian, adalah pribadi Allah yang penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Sebab sekarang kita tidak melihat Yesus dengan mata jasmani. Tidak seperti murid-muridnya 2000 tahun yang lalu.
Mereka bisa melihat Yesus dengan mata jasmani. Mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa makan bersama, saudaraku sekalian. Tapi bagi kita gereja akhir zaman, kita tidak pernah melihat Yesus dengan mata jasmani. Tetapi saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan bahwa justru di akhir zaman inilah, saudaraku sekalian, gereja bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus janjikan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus bagi gereja di akhir zaman, bagi saudara dan saya, saudaraku sekalian. Coba kita lihat apa yang dikatakan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32. Ayat pasal 32. Ayat yang ke-15. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-15. Perikopnya peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Nah, di ayat yang ke-15 dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buah dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di dalam kitab Yesaya ini, saudaraku sekalian, Yesaya berkata ketika Roh Kudus dicurahkan dari atas. Ketika roh itu dicurahkan dari atas, maka akan terjadi sesuatu perubahan. Rupanya saudaraku sekalian, Roh Kudus itu sanggup mengubah dan dapat mengubah terutama kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Sebab itulah judul khotbah pagi hari ini, Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Roh Kudus mengubah hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kalimat yang ditulis di dalam Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-15. Kata padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Ada dua kalimat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dikatakan, saudaraku sekalian, Roh Kudus mengubah kebun padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Sekali lagi, roh yang dari atas itu mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan menjadi hutan. Ada dua kalimat yang penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama kata kebun, yang kedua kata hutan. Kalau kita berbicara kebun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu berbicara campur tangan manusia. Karena kebun itu diolah oleh manusia. Betul enggak? Coba saudara lihat para petani, ya, ketika mereka membuat kebun, itu diolah oleh tangan manusia. Mereka mulai mencangkul tanah-tanah, saudaraku sekalian, kemudian ditanami dengan benih, baru menghasilkan buah. Jadi kalau bicara kebun itu bicara campur tangan manusia. Tapi kalau kita berbicara hutan, itu adalah otoritas dari Allah. Pernah saudara melihat manusia membuat hutan? Gak ada. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan Allah menciptakan hutan. Allah menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang kebun, itu bicara tentang campur tangan manusia.
Tapi kalau kita berbicara hutan, itu otoritas Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang dibuat oleh manusia, itu saudaraku sekalian masih punya kans untuk gagal. Sesuatu yang dibuat oleh manusia itu punya kemungkinan untuk gagal. Ya. Kita baru saja mendengar berita peperangan antara Israel dengan Hamas Filistin yang sekarang sedang gencatan senjata. Beritanya begitu viral, saudara sekalian, dalam minggu-minggu yang lalu. Dan memang pertempuran itu begitu seru. Kalau saudara melihat melalui televisi atau YouTube, itu pertempuran luar biasa. Ya. Nah, Israel mengandalkan senjata yang mereka andalkan, Iron Dome. Iron Dome ini adalah sistem untuk mengamankan negeri Israel dari serangan roket Hamas. Ya. Jadi mereka ciptakan satu alat pertahanan yang namanya Iron Dome. Jadi ketika Hamas melemparkan roket-roketnya, saudaraku sekalian, itu bisa dihalau oleh Iron Dome ini. Kelihatannya hebat, saudaraku sekalian, canggih. Ya. Tetapi ternyata, saudaraku sekalian, apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Sesuatu yang dibuat oleh manusia itu masih punya kecenderungan untuk gagal. Ternyata saudaraku sekalian tidak 100% Israel terlindungi dari roket-roket Hamas. Sebagian dari roket Hamas itu jatuh di tanah Israel. Tapi hebatnya Israel punya bunker. Jadi begitu ada roket ditembak, saudaraku sekalian, mereka bunyikan sirine. Maka masyarakatnya, rakyatnya, saudaraku sekalian yang ada di kota itu mereka sembunyi di bunker. Hingga korbannya sedikit. Ya. Jadi kita lihat sesuatu yang dibuat oleh manusia itu masih punya kemungkinan untuk gagal. Ya. Kemarin saya dengar berita di televisi ada seorang protes dengan adanya vaksin. Saudara tahu vaksin diciptakan oleh manusia supaya manusia memiliki kekebalan tubuh. Supaya manusia, saudaraku sekalian, bisa menangkal virus COVID-19. Itu tujuannya. Maka diciptakan vaksin. Ternyata vaksin AstraZeneca itu sekalian memakan korban. Ya. Banyak yang setelah divaksin langsung mati, saudaraku sekalian. Nah, ini membuktikan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, itu masih punya kemungkinan untuk gagal. Tetapi, saudaraku sekalian, kalau campur tangan Allah, kalau Allah yang menciptakan sesuatu, Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Maka saudara lihat di dalam kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sempurna enggak? Sempurna, luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan alam semesta ini. Ya. Saudara lihat bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung. Waduh, begitu indah. Dan setiap daerah, saudaraku sekalian, punya gunung yang berbeda. Dan apa yang Allah ciptakan tidak pernah gagal. Haleluya.
Sebab itulah saudaraku sekalian, kita lihat perbedaan antara campur tangan manusia dan campur tangan Allah. Kita melihat perbedaan karya manusia dan karya Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Allah sudah berkarya, Allah tidak pernah gagal. Alkitab membuktikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, di situ diceritakan seorang tokoh iman yang bernama Filipus. Filipus ini, saudaraku sekalian, dia seorang diaken. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanannya hanya ada di Yerusalem. Tapi satu hari, saudaraku sekalian, Allah menyuruh Filipus ini. Karena pada waktu itu terjadi penganiayaan yang luar biasa di Yerusalem. Orang-orang Kristen dianiaya. Orang-orang Kristen, saudaraku sekalian, disiksa. Sampai ada seorang yang namanya Stefanus. Dialah orang yang disebut martir pertama di dalam Alkitab. Orang yang mati karena percaya kepada Yesus. Jadi Alkitab mencatat bagaimana Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, sebab itulah saudaraku sekalian, Filipus dia pergi tinggalkan Yerusalem untuk menginjil, saudaraku sekalian. Dan penginjilan dari Filipus ini luar biasa. Ya. Filipus, saudaraku sekalian, menginjil sampai ke Afrika. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, Filipus berjumpa dengan seorang sida-sida Ethiopia. Sida-sida ini adalah pejabat tinggi di Ethiopia. Jadi saudara perhatikan, ketika Allah campur tangan, ketika Allah yang menyuruh, saudaraku sekalian, Allah tidak pernah gagal. Ya. Beda dengan ketika manusia menciptakan sesuatu, masih punya kans untuk gagal. Tapi apa yang Allah kerjakan tidak pernah gagal. Sehingga Filipus bukan hanya pergi ke Kaisaria saja, tapi dia sampai ke Afrika. Dan hasilnya, saudaraku sekalian, seorang sida-sida, pejabat tinggi dari Ethiopia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Enggak gampang, saudaraku sekalian, untuk menginjil seorang pejabat. Makanya berbahagialah saudara, bersyukurlah kalau saudara bisa percaya kepada Yesus. Sebab itu bukan karya manusia. Saudara bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karya Roh Kudus. Haleluya. Itu karya Allah. Sebab kalau bukan karya Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa percaya kepada Yesus. Ya. Buktinya sampai hari ini saudara lihat. Begitu gencarnya mereka menolak Yesus. Dengan berbagai macam cara, saudaraku sekalian. Mereka menolak Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi kalau saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus
bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu karya Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul, di mana saudaraku sekalian, seorang hamba Tuhan, Diaken Filipus, dia bisa memenangkan seorang sida-sida Ethiopia, pejabat Ethiopia, saudaraku sekalian. Dan sampai ini sida-sida percaya kepada Yesus, kemudian minta dibaptis. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Allah bekerja, ketika Allah campur tangan, saudaraku sekalian, Allah tidak pernah gagal. Sebab itulah Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena engkau akan menerima janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gereja Pantekosta di Indonesia yang disingkat GPDI, saudaraku sekalian, adalah gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah, maka GPDI di Indonesia tahun ini bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-100 tahun. Bukan main, saudaraku sekalian, ya. Dan itu bukan karena kehebatan hamba-hamba Tuhan GPDI, bukan. Bukan kehebatan pimpinan organisasi GPDI, bukan. Itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara, betapa luar biasanya Roh Kudus itu. Sebab itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat mengubah kehidupan manusia ini. Jadi untuk bisa menjadi warga kerajaan sorga, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Banyak kali orang hanya puas kalau dia sudah menjadi orang Kristen. Padahal saudaraku sekalian, orang Kristen itu tidak menjamin kita selamat. Ya. Yang menjamin kita selamat itu ketika kita percaya kepada Yesus dan dibaptis. Baik baptisan air maupun baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang persoalannya, sudahkah saudara penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Sebab kalau belum, itulah prioritas kita sekarang ini. Kita minta supaya Tuhan baptis kita dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kita. Tanpa Roh Kudus, saudaraku sekalian, kita tidak mampu untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Dalam Injil Yohanes ada seorang tokoh agama Yahudi. Namanya Nikodemus. Rupanya Nikodemus ini, saudaraku sekalian, sedang mengalami peperangan dalam hidupnya. Padahal dia tokoh agama loh. Ya.
Tapi saudaraku sekalian, dia belum yakin apakah dia selamat. Maka satu hari ketika dia mendengar ada Yesus, dia datang, saudaraku sekalian. Dia menjumpai Yesus. Dan saudaraku sekalian, dia bertanya tentang hidup kekal, tentang kerajaan Allah. Apa kata Yesus? Seseorang tidak akan melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nah, waktu Nikodemus dengar apa yang Yesus katakan, dia berpikir, mana mungkin dia harus dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Jadi saudaraku sekalian, kita lihat Nikodemus itu tokoh agama Yahudi, tapi dia tidak memahami bagaimana caranya supaya dia bisa melihat kerajaan Allah. Memang saudaraku sekalian, kita sebagai orang percaya, kita harus terus menambah iman kita. Untuk kita bisa yakin bahwa saudaraku sekalian, kita akan dapat melihat kerajaan Allah. Makanya kita perlu ibadah. Sebab lewat ibadah seperti ini, kita dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Seperti apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Dari firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Yang menulis firman ini, saudaraku sekalian, para rasul, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi untuk dia bisa menulis, dia harus mendapat ilham dari Roh Kudus. Makanya firman tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Kalau saudara sudah nggak suka baca firman, bagaimana saudara bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Sesuatu hal yang mustahil. Makanya saudaraku sekalian, orang yang mau melihat kerajaan Allah, kata Yesus, harus dilahirkan dari air dan roh. Pertanyaannya, sudahkah kita dilahirkan oleh air dan roh? Kalau belum, sekaranglah kesempatannya, saudaraku sekalian, untuk kita minta supaya kita dipenuhi, dibaptis oleh air dan roh. Seperti apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sebab kalau kita lihat, saudaraku sekalian, karya keselamatan itu memang pemberian Tuhan. Bukan usaha kita. Sekarang ini sedang ramai pengajaran tentang keselamatan. Ada seorang hamba Tuhan di YouTube mengajarkan bahwa untuk selamat, untuk masuk surga, ada 3 jalan. Waduh, ini sesat, saudara sekalian. Ada 3 jalan menuju surga katanya. Yang satu lewat Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian saudaraku sekalian, dia berkata dalam Matius pasal 7, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita lihat ayatnya sepintas kita baca sepertinya benar.
Tapi ternyata keliru, saudaraku sekalian. Untuk jalan ke sorga itu cuma satu, tidak ada tiga. Ya. Bukan seperti orang dunia berkata, banyak jalan menuju Roma. Oh, sorga cuma satu jalannya. Hanya lewat Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku sekalian, mereka diselamatkan. Haleluya. Nah, di dalam karya keselamatan inilah, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana Allah menyempurnakan keselamatan itu sendiri. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu mau lihat kerajaan Allah harus lahir dari air dan roh. Supaya kita bisa melihat kerajaan Allah, saudaraku sekalian, hidup kita ini harus diubah. Sebab hidup kita yang sebelum kita percaya kepada Yesus itu, saudaraku sekalian, adalah hidup yang binasa oleh sebab dosa Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya kita bisa melihat kerajaan Allah, kita harus diubah. Yaitu lahir dari apa? Air dan roh. Ingat saudaraku sekalian, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, dari ketiga bagian ini yang paling penting adalah roh. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Tubuh kita ini tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Tubuh kita ini enggak berguna. Jadi kalau tubuh kita, saudaraku sekalian, tanpa Roh Kudus, enggak ada arti apa-apa. Maaf bicara saudaraku sekalian. Kalau tubuh kita ini tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya roh kita mati. Nah, kalau roh kita mati, kita tidak bedanya dengan binatang. Apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Binatang itu cuma punya tubuh, punya jiwa, enggak punya roh. Makanya saudara pernah lihat anjing di depan gereja itu berdoa? Enggak pernah. Makanya manusia yang rohnya mati, yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak bedanya dengan kehidupan binatang. Sebab itulah Yesus berkata, nantikanlah janji Bapa, di mana engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, dalam hidup kita ini, kita tidak cukup hanya percaya, tapi kita minta supaya Tuhan sempurnakan iman kita dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka saudaraku sekalian, roh kita hidup. Haleluya. Ingat, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia berkata, sekarang ini kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudara tidak bisa menyembah Allah dengan tubuh ini. Ya. Semalam saya katakan dalam khotbah ibadah doa. Kita lihat saudara kita. Ya, yang dari seberang. Bagaimana cara mereka menyembah Allah? Mereka hanya memperagakan cuci tangan, cuci muka. Ya. Kemudian mereka harus tundukkan badan. Mereka harus menoleh ke kanan, menoleh ke kiri.
Tapi bagi kita, saudaraku sekalian, bukan fisik ini yang menentukan, tetapi roh. Haleluya. Ya. Ketika roh kita dibaharui, ketika roh kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku sekalian, roh itulah yang berhubungan dengan Tuhan. Maka Yesus katakan, kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara bisa rasakan ada perbedaan ketika kita menyembah Allah dalam roh dan ketika kita menyembah Allah dengan tubuh jasmani kita ini berbeda. Kalau roh kita mati, saudaraku sekalian, kita tidak bisa rasakan apa-apa. Kalau roh kita mati, tidak punya kerinduan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau roh kita mati, tidak ada kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya Yesus katakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan cuma baptisan air. Banyak orang dia puas sudah, saya sudah dibaptis air. Ya. Padahal saudaraku sekalian, bukan cuma tubuh ini saja yang dibaptis, tapi roh kita harus dibaharui. Roh kita harus diubah. Yaitu lewat baptisan roh. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kita dibaharui. Jadi saudara perhatikan. Ketika kita percaya kepada Yesus, dibaptis itu berarti tubuh kita. Tetapi setelah itu saudaraku sekalian kita harus berupaya supaya roh kita itu yang paling utama. Sebab Yohanes pasal 6 ayat 63 tadi katakan rohlah yang memberi hidup. Kalau cuma dibaptis air saudaraku sekalian tidak ada jaminan saudara bisa melihat kerajaan Allah. Tapi ketika roh kita dibaharui, roh kita dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap saat, setiap waktu kita rindu untuk bersekutu dengan Allah. Haleluya. Maka saudaraku sekalian, ketika kita rindu akan Tuhan, saudaraku sekalian, saudara akan rasakan betapa indahnya ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, betapa indahnya saudaraku sekalian ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab dunia di mana kita ada ini, saudaraku sekalian, selalu membuat kita susah. Betul nggak? Ya. Saudara, lebih banyak susahnya dari senangnya di dunia ini. Hari ini saudara ketawa, tapi sebentar lagi saudara akan menangis terseduh-seduh. Ini dunia. Tapi ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saudara akan rasakan sukacita yang luar biasa. Dunia ini nggak ada arti apa-apa, saudaraku sekalian. Ya. Beda sekali kalau kita sudah menikmati hadirat Tuhan, ketika roh kita dibaharui, betul-betul kita menjadi manusia yang hidup. Di dalam bahasa Alkitab dipakai kata zoe. Hidup yang kekal, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan sejahtera. Tapi kalau hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, lebih banyak penderitaan daripada sukacitanya. Ya. Nah sebab itulah saudaraku sekalian, roh kita perlu dibaharui dengan baptisan Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Jadi kalau saudara perhatikan cara Allah bekerja, dia bekerja dari dalam dulu. Kalau setan makanya kalau setan bekerja, dia serang tubuh kita dulu. Kita bisa sakit, kita bisa celaka, saudaraku sekalian. Tapi kalau Allah bekerja, dia bekerja dari dalam. Roh dulu dibaharui. Ya. Setelah roh kita dibaharui, saudaraku sekalian, jiwa kita. Apakah jiwa itu? Pikiran dan kehendak kita. Makanya ketika
roh kita sudah dibaharui, maka Tuhan akan membaharui kehendak kita. Maka Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, saudaraku sekalian, pikiran yang sudah dibaharui, jiwa yang sudah dibaharui itu, dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau pikiran dan jiwanya belum dibaharui, dia selalu ingin menyenangkan diri sendiri. Jadi saudara perhatikan, orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan dan hidupnya menyenangkan diri sendiri berbeda jauh. Kenapa ada pertengkaran? Kenapa ada, saudaraku sekalian, berbagai macam bencana? Kenapa banyak tindak kriminal di dunia ini? Karena manusia ingin melakukan kehendak dirinya sendiri. Padahal kan Yesus ajarkan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Artinya apa? Seharusnya kita orang percaya itu, saudaraku sekalian, selalu ingin melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri kita sendiri. Haleluya. Maka setelah roh kita dibaharui, Roh Kudus juga akan membaharui jiwa kita, pikiran kita. Orang yang pikirannya sudah dibaharui, jiwanya sudah dibaharui, dia selalu ingin bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi kalau pikirannya, jiwanya, saudaraku sekalian, belum dibaharui, belum diubah oleh Roh Kudus, yang dia pikirkan bagaimana melakukan kehendak dirinya sendiri. Dan saya katakan, saudaraku sekalian, untuk bisa melakukan kehendak Bapa itu bukan hal yang mudah. Perlu proses. Proses seperti inilah ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka dia akan mengubah pikiran, kehendak kita, sehingga saudaraku sekalian, kita selalu ingin melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Yang ketiga, baru tubuh kita. Maka saudaraku sekalian, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24, doanya apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Paulus berdoa supaya semua orang percaya sempurna. Apanya yang sempurna? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, ketika roh kita dibaharui, ketika roh kita disempurnakan, saudaraku sekalian, maka kita senantiasa ingin bersekutu dengan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika jiwa dan pikiran kita dibaharui, yang kita pikirkan bagaimana melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah sekarang saudaraku sekalian, ketika tubuh kita dibaharui oleh Roh Kudus, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Mari kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita lihat apa yang terjadi ketika tubuh kita dibaharui oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50 berkata demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Saudara, kalau Roh Kudus sudah mengubah tubuh kita ini, maka tubuh kita ini disebut tubuh kemuliaan. Tubuh itulah yang boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau tubuh kita sekarang ini, saudaraku sekalian, tubuh yang binasa ini tidak dapat masuk sorga. Maka Alkitab katakan, saudaraku sekalian, kalau nanti kita masih hidup ketika Yesus datang, maka tubuh ini akan diubah. Waktu sangkakala dibunyikan, saudaraku sekalian, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan bagi saudara-saudara kita seiman yang lebih dahulu telah meninggal, sedang beristirahat di lubang kubur, saudaraku sekalian, ketika sangkakala dibunyikan, mereka akan mendapat tubuh yang baru. Dunia tidak bisa memberikan itu. Itu hanya bisa kita terima menjadi kenyataan ketika kita percaya kepada Yesus. Oh, luar biasa, saudaraku sekalian. Ya. Jadi saudaraku sekalian, jerih payah kita selama ini, saudara bersusah payah untuk beribadah, untuk berkorban, untuk melakukan firman Tuhan. Itu tidak sia-sia. Ya. Jangan saudara pikir apa yang kita kerjakan ini sia-sia. Tidak. Sebab ketika sangkakala dibunyikan, Yesus datang, saudaraku sekalian. Kita yang masih hidup, mendapat tubuh kemuliaan. Dan saudara, kalau saudara mengerti ini, betapa luar biasanya Roh Kudus itu. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah tubuh yang binasa ini menjadi tubuh yang tidak binasa. Haleluya. Tubuh kita ini sekarang, buktinya kita bisa sakit. Ya. Saudaraku sekalian, tubuh kita ini nggak ada apa-apanya. Kita bisa sakit. Tapi kalau saudara sudah mendapat tubuh kemuliaan, kita nggak bisa sakit lagi, saudaraku sekalian. Sebab di surga itu nggak ada orang sakit. Haleluya. Semua sempurna. Jadi saudara lihat, inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma berbahasa roh. Kalau ditanya kamu udah penuh Roh Kudus belum? Belum. Kenapa? Aku belum bisa bahasa roh. Bukan itu, saudara sekalian. Ya. Roh Kudus itu menyempurnakan iman kita, menyempurnakan roh kita, menyempurnakan jiwa kita, menyempurnakan tubuh kita. Sehingga apa yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24, semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Haleluya. Sebab itu penting sekali Roh Kudus dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen, oh kok saya belum penuh Roh Kudus. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa roh. Bukan itu, saudara sekalian. Itu cuma tanda
Tapi ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali dari air dan roh, maka saudara akan menikmati. Sebagaimana Roh Kudus merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan saudaraku sekalian, kebun buah-buahan itu akan terjadi dalam hidup kita bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dari hidup yang lama, hidup yang binasa, menjadi hidup yang kekal selama-lamanya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita tidak hanya sekedar merayakan hari Pentakosta, artinya pencurahan Roh Kudus, tapi kita benar-benar rindu supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara akan menikmati perubahan. Sebab Roh Kudus, saudaraku sekalian, yang mengubah hidup orang percaya dari hidup yang tidak kekal menjadi hidup yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Kiranya lewat ayat-ayat ini saudaraku sekalian akan membuka mata rohani kita. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus penuhi kami. Pujian ini adalah kerinduan kita. Permintaan kita supaya Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia akan membaptis saudara dengan Roh Kudus ketika saudara rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi saya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu dalam hidupku.
kita budi berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Amin Yesus. Haleluya. 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 Ubah hidup kami. Oh Yesus. Biarlah roh kami menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Glory. Makasih Tuhan. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. Haleluya. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Kami merasakan Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Yesus. Berikan kami perubahan Tuhan di dalam Haleluya. setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami butuh Haleluya. Engkau di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jamalah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ubahkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami siap diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin, amin. Roh Kudus-Mu itu bekal kami di dalam kami Amin. mengarungi hidup ini Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat Amin. kami kuat Tuhan, memberikan kami kekuatan Haleluya. menjalani hari-hari yang jahat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami sanggup, Haleluya. membuat kami mampu Tuhan melewati hari-hari yang sulit, hari-hari Haleluya. yang sukar ini ya Allah. Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan Makasih. kami kesegaran Bapa di saat kami Tuhan menghadapi situasi kondisi hidup kami Bapa. Kuasa Roh Yesus. Kudus-Mu Tuhan memberikan kami energi Tuhan, Terima memberikan kami kasih. semangat baru Tuhan. Haleluya. Kami sudah tidak berdaya lagi Haleluya. menghadapi situasi, menghadapi Makasih kondisi, Tuhan. menghadapi semua yang Kau izinkan Yesus. terjadi dalam hidup kami. Yesus. Pimpin hidup kami dengan kuasa Amin, Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Pimpin Amin. kami dengan kasih karunia-Mu. Amin, Kami tetap ada di Yesus. jalur-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tetap ada di dalam rel-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak keluar dari jalur-Mu Tuhan. Inilah yang Haleluya, menjadi kerinduan Yesus. kami setiap saat. Setiap Makasih. waktu Tuhan kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kuasa-Mu, menikmati Amin. baik-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih banyak Terima Tuhan kasih. Yesus buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Yang membuat kami mengerti arti fungsi dari Roh Haleluya. Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima Biarlah kasih, hidup kami Tuhan. terus dimateraikan oleh Roh Kudus-Mu. Terima Tuhan. Kami kasih, terus Roh berkenan. Kudus. Kami terus masuk di dalam Terima perkenan-Mu ya kasih. Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Amin. Kau pakai hamba-Mu lebih heran Haleluya. lagi Tuhan di dalam menyampaikan Terima kasih, kebenaran Tuhan. daripada firman urapan yang baru Terima kasih. mengalir di dalam kehidupan Haleluya. ini Tuhan di usianya yang sudah lanjut Tuhan. Kau Terima berikan kasih. kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Urapan baru turun Amin, daripadamu Tuhan. Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima Biarlah kasih, Kau Tuhan. antar kami pulang. Kami Haleluya. pulang boleh menjadi satu pribadi yang berbeda Tuhan. Haleluya. Dengan urapan-Mu kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih banyak Tuhan. Yesus. Terpuji Kami nama-Mu. serahkan, Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup Terima kami, kasih, Tuhan. Yesus. Biarlah kami turut akan Haleluya. kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami serahkan semuanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang persembahan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam nama. Percaya yang beri kita menang.
Ibadah hari Minggu depan seperti biasa jam 7 pagi dan sore jam 16 atau jam 4 sore. Bagi para pelayan agar memperhatikan warta jemaat, bagi saudara-saudara yang diberi tugas untuk melayani ibadah minggu depan. Selasa wanita di gereja jam 15 atau jam 3 sore. Dan Sabtu jam 17-18 pemuda remaja dilanjutkan dengan doa jam 19. Itulah rangkaian ibadah kita untuk minggu depan. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kesehatan untuk kita boleh mengikuti semua rangkaian ibadah sehingga iman kita sempurna, saudaraku sekalian, roh kita sempurna, jiwa kita sempurna, tubuh kita sempurna. Kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Seperti mata air jernih. Amin, haleluya. Harta kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini Amin. kami yakin dan percaya Tuhan, Amin. kami telah memuliakan Engkau melalui pujian dan firman Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Berkati segala langkah perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Dalam sukacita daripada Engkau. Engkau sampaikan kami ke tempat kami masing-masing. Terima kasih segalanya Tuhan. Begitu juga Tuhan, seluruh hidup kami yakin Engkau berkati Tuhan, bila yang sakit kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih segalanya. Dan seluruh kebaktian ini kami sampaikan di dalam nama-Mu, dalam firman ada dalam hidup kami. Dan kami yakin semuanya kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain,
Kami mau satukan hati kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Mai Lince, Ibu Sunarti, Ibu Lidang Maya, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Doa kami tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa buat Ibu Sinaga. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Penyakit boleh datang, tapi Tuhan lalukan. Sebab itu dalam nama Yesus, Tuhan jamah Ibu Sineka. Pulihkan kesehatannya, supaya dia kembali boleh melayani Engkau. Engkau kenal betapa dia mengasihi Engkau. Sebab itu kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Ibu Sinaga. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang juga mengalami gangguan kesehatan. Kami percaya firman-Mu berkata, penyakit boleh datang, tapi Tuhan lalukan. Itu yang kami imani. Sebab itu kami berdoa, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Sebab Engkaulah pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapak. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya ketika kami memuliakan Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, maka kami akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat khususnya buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi Engkau Maha tahu. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, Tuhan lawati dan Tuhan kunjungi mereka. Ingatkan mereka untuk datang mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa buat keluarga Agus yang baru mengalami musibah kebakaran. Tuhan tolong. Kami percaya sesuatu terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Kami percaya Tuhan akan ganti dengan yang baru. Segala sesuatu menjadi baru. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Engkau berikan damai sejahtera kepada keluarga Agus yang baru saja mengalami musibah kebakaran. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Untuk kami boleh menghampiri tata anugerah-Mu. Karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Tibakan di rumah dengan selamat. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat.